Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maisha Gaisani dengan NIM 235031098. Di sini saya akan melanjutkan tugas mata kuliah aplikasi ke teknik sipilan 2. Di sini saya akan melanjutkan ke step analisis struktur. Pertama-tama, saya sebelumnya sudah membenarkan kombinasi beban saya, di mana yang video sebelumnya saya lupa menerapkan tanda min dan plus. Nah, sekarang kita lihat dulu, kita coba run untuk melihat si deformasi struktur ini apabila sudah diberikan beban. Nah, ini kita run. Nah, ini sudah bisa terlihat hasil dari analisisnya seperti ini. Apabila sudah seperti ini, kita X saja. Nah, kita bisa lihat ini hasil deformasi si strukturnya. Nah, selanjutnya untuk mengetahui nilai modal, kita klik ini atau F6. Nah, di sini karena kita mau mencari nilai modal, maka case komponennya kita pakai yang modal. Terus udah ini kita apply. Nah, ini kita oke dulu. Nah, bisa dilihat nilai T-nya itu 0,88082 dan untuk frekuensinya itu 1,1353. Nah, kita lihat terlebih dahulu. Nah, ini untuk deformasi ke deformasi ke arah pinggirnya seperti ini. Nah, apabila sudah, kita bisa klik display, terus kita ke show table. Nah, di sini tuh kita mau mencari hasil atau data analisisnya. Ini analisis result. Nah, di sini kita klik yang struktur outputnya. Nah, kita pilih yang di sini di modal. Nah, kita pakai yang modal participating mass fashion. Nah, ini kita klik. Nah, ini kita matiin dulu yang base direction-nya. Nah, udah gitu kita ke ini, ke select load case. Nah, di sini kita bisa pilih, kan ini kita tuh mau lihat nilai modal terlebih dahulu. Nah, jadi kita kliknya yang modal dulu, ini kita oke aja. Terus ini kita oke juga. Nah, di sini bisa terlihat hasilnya. Nah, untuk dipindahkan ke Excel, kita cukup klik file aja, terus export current table. Terus ini kita to Excel. Nah, otomatis ini sudah ada Excel-nya untuk yang modal. Nah, dilanjut, selain modal, kita juga cari yang lainnya. Kita klik display lagi, terus ke show table. Ini kita masih pakai yang base reaction. Kita pakai yang base reaction. Ininya kita close. Nah, di base reaction, kita select cloud case aja. Nah, di sini kita bakal mencari hasil dari dead load dan super dead load. Ini kita tinggal klik yang dead, terus kita CTRL, dan kita pilih yang SDL. Nah, apabila sudah, kita oke aja. Terus kita sama stepnya ke select load case. Ini kan udah, berarti oke. Nah, di sini bisa dilihat ini untuk data output case-nya dari beban mati dan super dead load. Di sini kita export lagi ke Excel. Ya. Nah, ini udah. Ini otomatis udah ada di Excel-nya itu. Kita bisa lihat. Ini kita down aja. Kita ke display lagi untuk show table untuk gaya gempanya. Nah, kita masih tetap di struktur, masih di base reaction. Kita ke select cloud-nya karena ini gempa, jadi kita pakai yang arah horizontal dan arah vertikalnya atau arah X dan Y-nya. Kalau udah kita oke aja, terus kita oke lagi. Nah, di sini kita bisa lihat output dari si case-nya tersebut. Nah, kita export lagi ke Excel. Nah, kalau misalnya sudah, kita buka Excel-nya. Ini yang dead load sama super dead load. Ini yang
arah gempa, arah X dan Y. Nah, apabila sudah, di sini kita bisa mengetahui dari periodenya berapa, terus juga kita juga bisa mengetahui deformasi-deformasi yang terjadi di bangunan tersebut, dari mulai modal, lalu dari beban mati dan beban super deadload-nya, dan juga yang terakhir itu dari reaksi terhadap gempa tersebut. Nah, di sini kita bisa lihat si hasil-hasilnya seperti ini. Nah, apabila sudah, saya akan lanjut di video selanjutnya, yaitu pembahasan tentang perhitungan di Excel-nya. Baik, dilanjut ke perhitungan di Excel. Nah, di sini kan saya sudah punya data modal, data deadload, super deadload, data gempa. Yang pertama ini adalah analisis Tmax. Di sini kita pindahkan yang tabel yang modal. Nah, di sini kenapa saya tandai yang tabel modal ini? Karena di sini itu modal di unit ke-8 ini merupakan modal di mana sum UX sama UY-nya itu adalah 100%. Nah, di sini kita tuh perlu data SD1 ini didapatkan dari respons spektrum dari aplikasi RSA. Selanjutnya ini nilai CU kita dapatkan dari sini. Karena nilai respons spektrumnya segini 0,641 yaitu lebih dari 0,4, maka dari itu nilai koefisien CU-nya itu 1,4. Untuk CT-nya kita dapat dari sini karena kita menggunakan rangka beton pemikul momen sehingga nilai CT-nya 0,0466. Nah, dilanjut untuk X-nya ini, X ini diambil dari tabel ini juga, diambil 0,9. Nah, untuk H ini adalah tinggi total bangunannya. Nah, ini tinggi total bangunan dari sini ke sini itu adalah 12 meter. Nah, dilanjut ke Tmin. Tmin ini seperti ini rumusnya, CT dikali H pangkat X. Sehingga dihasilkan sekian. Untuk Tmax-nya ini kita mengikuti yang dari SNI sebesar 0,611 detik. Nah, di sini untuk periodenya, ini yang periode arah X-nya kita pakai yang ini, yang modal yang periode pertama, dan untuk yang arah Y-nya modal periode kedua. Nah, apabila sudah, kita lanjut ke perhitungan evaluasi beban gempa. Nah, di sini data yang diketahuinya itu adalah SDS, yang tadi kan SDS 1. Nah, di sini SDS juga didapatkan dari RSA, dari beban spektrum. Nah, selanjutnya ada inersia. Inersia ini kita pakai sesuai SNI, yaitu 1. Ini juga R-nya itu 1. Nah, untuk T-nya itu kita ambil dari Tmax yang ada di analisis sebelumnya yang ini. Nah, ini 0,611. Nah, setelah itu dilanjut ke perhitungan penentuan koefisien seismik. Nah, di sini itu kita menghitung ada C minimum, C hitung, dan C maksimum, CS maksimum maksudnya. Nah, di sini itu untuk rumus perhitungannya seperti ini. Nah, maka didapatkan CS minimum sebesar 0,031, CS hitung 0,087, dan CS maksimum 0,143. Nah, di sini kita pakai CS-nya itu yang CS hitung, dikarenakan ini berada di antara CS minimum dan maksimum. Nah, apabila sudah diketahui nilai CS-nya, kita menghitung penentuan beban strukturnya. Di sini kita pakai data yang dari deadload dan super deadload. Nah, yang ini untuk yang deadload dan ini untuk yang super deadload. Ini sudah saya tandai. Kita kembali lagi ke evaluasi beban gempa. Nah, selanjutnya untuk total bebannya kita tinggal tambahkan saja beban deadload dan super deadload-nya. Nah, yang ketiga, apabila sudah menemukan WT, di sini kita menghitung gaya geser dasar statik ekivalen. Nah, di sini tuh ada rumusnya, V statik sama dengan CS dikali WT. Nah, kita gini bisa lihat, CS-nya itu yang tadi. Nah, apabila sudah, ini V dinamik arah X dan Y ini didapatkan dari SAP. Atau kita bisa lihat di data gempa yang ini. Nah, ini untuk yang X, ini untuk yang Y. Nah, sekarang dilanjut ke tabel perbandingan gaya geser. Nah, di sini tuh kita memasukkan V statik dan V dinamik. Namun, sepertinya ada kesalahan juga pada SAP saya dikarenakan V dinamik ini nilainya sangat besar. Nah, untuk kesalahan ini akan saya perbaiki di video selanjutnya. Nah, di sini tuh, namun
namanya persyaratannya itu sudah bisa keterangannya oke. Kenapa? Karena ketentuannya itu V dinamik itu harus lebih besar daripada V statik. Nah, dilanjut lagi apabila sudah mengetahui perbandingan gaya gesernya, kita menghitung faktor koreksi skala arah X dan Y. Di sini itu rumusnya adalah V statik dibagi V dinamik dan hasilnya seperti ini. Nah, dilanjut, di sini kita buat tabel perbandingan gaya geser setelah dikoreksi. Ini itu berarti tandanya V dinamik ini yang sebelum dikoreksi dikali faktor koreksinya. Dan didapatkan faktor koreksinya sebesar sekian. Dan bisa dilihat juga, ini faktor koreksi, setelah di faktor koreksi, V dinamik ini lebih besar daripada apa sih namanya daripada statik. Nah, kita sekarang lihat di modul. Di sini kita bisa lihat dikarenakan eh, dikarenakan tadi saya itu kan V dinamiknya itu terlalu besar sehingga menghasilkan faktor koreksinya sekian. Dan ini sangat kecil faktor koreksinya. Maka dari itu, untuk video kali ini saya untuk dimasukkan ke SAP 2000, saya akan mengikuti faktor koreksi yang ada di materi modul yang diberikan oleh Pak Prima. Nah, kita masuk dulu ke SAP-nya. Ini kita unrun dulu. Nah, kita lanjut ke define, terus kita ke load case. Di sini kita pilih yang arah X terlebih dahulu, kita modify. Nah, di sini kita pakai kali 1,154. Nah, apabila sudah modify, oke, dilanjut ke arah yang Y. Kita modify juga. Dikali 1,162. Nah, apabila sudah, kita lanjut. Berarti evaluasi beban gempanya sudah, karena tadi sudah dibenarkan dikalikan faktor koreksinya. Lanjut ke analisis simpangan. Nah, di sini kita bisa mengetahui simpangan antar lantainya, yaitu arah X dan Y. Di sini kita terlebih dahulu melihat di SAP 2000. Nah, cara untuk melihatnya itu, kita harus run terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita bisa lihat di sini. Maaf, error. Sebentar. Nah, ini kita bisa lihat dulu simpang antar arah X-nya. Nah, di sini saya juga sudah screenshot. Nah, di sini tuh untuk lantai 3 nilai U-nya 85,3556. Nilai U1-nya untuk lantai 2 65,494. Nah, yang dilihatnya itu hanya U1 saja. Nah, di sini dikarenakan Excel saya juga ada error, tidak bisa mengetik koma, maka dari itu bakal saya benarkan di video selanjutnya. Baik, dilanjut. Tadi saya sudah memperlihatkan simpang antar lantai, yaitu yang sumbu X ini sudah saya screenshot. Yang dilihatnya itu hanya U1-nya saja. Dikarenakan Excel saya error, jadi di sini saya akan membetulkan di video selanjutnya. Nah, untuk arah Y-nya kita bisa buka SAP 2000. Kita ke pencet F6 aja. Di sini kita tinggal ganti ke beban gempa arah Y. Terus kita apply. Oke. Nah, kita bisa lihat di sini. Nilai U1-nya sekian. Untuk lantai 3, nilai U1 lantai 2 sekian, dan nilai U1 lantai 1 5.633,9536. Nah, apabila sudah,
Kita masukkan saja ke Excel-nya. Nah, apabila sudah seperti ini, karena Excel saya error, jadi di sini hitungannya masih not okay. Maka dari itu, video untuk analisis struktur cukup sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan eh, tugas-tugas yang belum bisa saya benarkan di video kali ini akan saya benarkan di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.